Samsung Galaxy S22 ini mungkin salah satu seri terbaik yang wajib kamu miliki tahun ini. Dan kenapa banyak banget orang yang nggak memilih HP ini ya, justru lebih memilih dan memperbincangkan S22 Ultra yang tentunya jauh lebih mahal. Seperti apa kerennya Samsung S22 ini? Tommy di sini, selamat datang di Gui. Sudah hampir 4 bulan gue pakai S22 ini menjadi HP utama gue yang gue pakai sehari-hari tentunya ya. Sejauh ini sih gue puas banget, dan di video ini gue bakal membahas bagaimana pengalaman gue memakai S22. Lebih ke plus minus yang gue pakai sehari-hari ya, jadi nggak ada yang super detail banget. Poin pertama yang menarik perhatian gue udah pasti ukurannya ya, kecil, ramping, dan ringan. Ketika brand lain bikin ponsel semakin gede dengan layar semakin besar, Samsung masih runtuh untuk produksi si kecil ini. Layarnya 6,1 inch ini pas di genggaman tangan sehingga mudah sekali dioperasikan hanya menggunakan satu tangan saja. Belum lagi screen to body ratio yang besar berkat desain bezel-less sehingga layar terlihat full ke bodi HP. Display S22 ini tetap terbaik ya, dengan Full HD Dynamic AMOLED yang tetap kelihatan terang dan nyaman walau di bawah terik matahari. Display ini juga memiliki refresh rate 120Hz yang dapat beradaptasi sesuai kebutuhan mulai dari 48Hz hingga 120Hz guys. Jadi kalian nggak perlu atur-atur manual, dia bakal menyesuaikan sendiri. Salah satu yang minus mungkin baterainya ya, kapasitasnya hanya 3700 mAh. Walaupun agak skeptis di awal ya, tapi setelah gue pakai sehari-hari untuk pemakaian gue ya cukup-cukup saja. Walau baterainya kecil, untungnya dia udah punya super fast charging ya yang support hingga 25 watt. Dan juga ada wireless quick chargingnya juga guys. Sayangnya untuk mencapai semua ini kalian harus beli power adapter terpisah juga yang nggak tersedia dalam dus bawaan pabrik. Di luar ekspektasi, ternyata One UI dari Samsung ini cukup baik ya. Tidak banyak bloatware yang mengganggu, tidak banyak iklan juga yang mengganggu. Gue sebagai pengguna MIUI ya, yang mana gue jarang banget bisa pakai selain MIUI, ternyata gue cukup puas dan ya puas lah ya dengan One UI Samsung ini. Semua S22 series hadir dengan Snapdragon 8 Gen 1 atau Exynos 2200 ya, tergantung wilayah. Syukurnya di Indonesia kebagian yang Qualcomm guys. S22 sendiri ini hanya memiliki varian RAM 8GB, walau begitu ada fitur RAM Plus di One UI-nya untuk menambah virtual RAM hingga 8GB. Secara default terpilih 4GB. Untuk RAM sendiri gue nggak ada keluhan, dipakai multitasking ya nyaman-nyaman aja. Berbicara soal media penyimpanan sendiri, Samsung S22 ini terdiri dari dua varian ya yang dijual di pasar Indonesia. Ada varian 128GB dan 256GB, dan sayangnya tak ada dukungan ekstra micro SD. Gue sendiri pakai varian 256GB. Awalnya gue pikir kebanyakan ya, tapi jalan 4 bulan pemakaian ini malah sudah kepakai setengahnya guys. Sepertinya memang kebutuhan untuk media penyimpanan semakin besar ya. Karena layarnya kecil ini, gue sendiri nggak pakai gaming untuk Samsung S22 ini. Selain itu juga nggak tahu kenapa cepat panas, dan anehnya gue main AOV saja itu sering sekali frame drop. Gue nggak tahu salahnya di mana ya. Kalau kalian ada pengalaman yang kayak gue dan kalian ketemu solusinya, tolong tinggalkan di komentar ya guys. Walau begitu ya, Snapdragon 8 Gen 1 ini sudah pasti dapat menyapu bersih segala jenis game Android saat ini pastinya. Ya mungkin agak-agak panas, tapi tenang aja, kalian bisa main dengan nyaman. Tapi untuk AOV ini gue nggak ngerti kenapa gue bisa dapat pengalaman frame drop. Tiba saatnya kita di pembahasan kamera. Gua akui ya, image processing Samsung ini keren banget. Kameranya tetap dapat mengambil foto bagus dengan berbagai kondisi pencahayaan yang bahkan tidak ditemukan di mode auto kamera profesional. Walau tak didukung 100 kali zoom seperti di varian S22 Ultra ya, 30 kali zoom-nya sudah keren banget menurut gua. Ya walaupun gue juga jarang pakai karena gue sendiri kurang suka ya zoom digital gitu. Hasil videonya juga keren banget, bahkan support sampai 8K atau 8K. Sampel hasilnya bakal gue share di video terpisah, kalian bisa cek di linknya di deskripsi. Tanpa berlama-lama, kalian langsung lihat aja foto-foto yang udah pakai untuk Samsung S22 ini ya. Untuk kameranya sendiri gue puas ya, jadi gue nggak ada masalah untuk hasilnya. Namun sayangnya yang agak gue sayangkan ya, aplikasi kameranya ini entah mengapa setelah 4 bulan ini kalau dibuka itu agak melambat, jadi agak delay atau ada jeda
agak nge-lag sedikit untuk sampai terbuka sempurna dan bisa dipakai foto. Jadi nggak secepat dibuka saat pertama kali beli, begitu guys. Gue nggak tahu kenapa ya, mungkin ada bug atau kayaknya sih beberapa aplikasi kamera Android juga banyak yang kayak gini. So kesimpulan akhir gue puas dengan S22 ini ya, terutama dengan body ramping dan berat yang sangat ringan. Jadi ya buat kalian yang cari HP kecil dan ringan ditambah SoC-nya flagship, kalian boleh milih S22 ini. So itu dia review gue untuk S22 ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhirnya video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Gugi untuk video baru. Jika suka, like video ini dan tinggalkan komentar kamu jika ada pertanyaan. Bye bye.